Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelas Meteorologi 8A. Pada kesempatan ini kami satu kelompok dari kelompok 13 untuk mata kuliah Kapita Selecta yang terdiri dari saya sendiri, Inlim Rapijer Morbo, dan rekan saya. Permata Salsabila Hananto. Pada kesempatan ini kami mempersiapkan materi mengenai rencana BMKG yang mana materi ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selecta yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristanto. Adapun informasi yang kami tampilkan atau yang kami sajikan di dalam video ini merupakan informasi yang kami kumpulkan dari wawancara beberapa waktu yang lalu bersama narasumber dari BMKG Pusat. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik materi yang akan kami sampaikan, yaitu antara lain akan disampaikan oleh rekan kami Permata Salsabila Hananto. Pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi Lencana BMKG, kemudian inti dan display dari aplikasi Lencana BMKG. Yang ketiga adalah perjalanan aplikasi Lencana BMKG hingga saat ini, kemudian inovasi-inovasi yang kedepannya diharapkan ada di aplikasi Lencana BMKG, dan yang terakhir adalah bagaimana peran kita sebagai meteorologi dalam pengembangan aplikasi Lencana BMKG ini. Lencana BMKG merupakan singkatan atau kependekan dari Laporan Netizen tentang Cuaca dan Bencana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang merupakan aplikasi media sosial yang bekerja dengan mengumpulkan laporan cuaca atau informasi bencana dari netizen atau pengguna sosial media. Selain dari informasi dari netizen, aplikasi ini juga mengumpulkan hasil pengamatan BMKG atau UPT dari BMKG yang terletak di berbagai titik di wilayah Indonesia secara real time atau mendekati waktu sesungguhnya yang divisualisasikan dalam peta yang interaktif. Berdasarkan informasi yang kami terima dari narasumber, aplikasi ini berawal dari lomba yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung, yang mana pada saat itu aplikasi ini masih berbentuk prototipe dan mendapat juara 2, yang kemudian mendapat sambutan baik dari pihak BMKG dan ingin dikembangkan lebih lanjut. Selain dari situ, adanya peluang teknologi terbaru yaitu dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu pengamatan cuaca di wilayah Indonesia yang sangat luas. Selain dari situ, melihat minimnya laporan cuaca untuk verifikasi perkiraan cuaca BMKG, yang diperlukan itu data laporan cuaca atau laporan bencana yang lebih banyak, sehingga laporan atau hasil pengamatan dari rencana BMKG ini dapat membantu verifikasi perkiraan cuaca BMKG, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan perkiraan BMKG. Adapun tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk mengajak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang begitu banyak dan netizen yang lebih kuat, untuk membantu mengamati cuaca maupun melaporkan informasi bencana berupa banjir maupun gempa bumi atau bencana lainnya yang berguna untuk memverifikasi perkiraan cuaca BMKG. Nantinya hasil verifikasi itu dapat meningkatkan perkiraan cuaca BMKG yang lebih akurat. Rencana BMKG ini sudah ada dalam bentuk website maupun dalam aplikasi mobile phone. Baik, kita akan melihat webbase dari aplikasi rencana BMKG dengan mencari rencana BMKG. Tentunya kita pilih yang ini, yang webbase. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti di menu. Ini kita bisa masuk. Selanjutnya untuk ini merupakan informasi-informasi mengenai aplikasi ini. Itu ada kebijakan, selanjutnya ada informasi lainnya maupun kontak dari develop aplikasi ini. Untuk tampilan peta sendiri bisa dirubah, mau satelit,
maupun Canvas. Ini merupakan laporan yang dari mana gitu, dari warganet, dari reporter maupun dari Twitter. Ini untuk mengaktifkan laporan tersebut. Jadi di sini aplikasi Lencana BMKG ini dapat menyediakan atau dapat menyediakan informasi cuaca, bencana, banjir maupun gempa bumi. Dengan cuaca dibagi menjadi kategori cerah sampai hujan petir, banjir dengan ketinggian seperti berikut, maupun gempa bumi. Untuk melihat informasinya sendiri dapat di zoom atau diperbesar, selanjutnya diklik. Ini merupakan laporan cuaca dari BMKG dari Stasiun Meteorologi Kemayoran. Waktunya juga disediakan 26 menit yang lalu dengan kondisi cuaca berawan. Itu merupakan laporan dari BMKG-nya sendiri. Untuk dari netizen, kita coba cari ya. Laporan dari netizen. Ini dari stasiun meteorologi, Nah, seperti laporan cuaca dari netizen dapat dilihat dari sini, itu dari user Rizkiabil. Itu bukan cuma genderang kayaknya sepanjang jalan dari Banjar, Jawa Barat, Banyumas terpantau hujan sedang. Jadi Twitter dari si user ini dapat langsung terintegrasi ke aplikasi Lencana BMKG dengan kata kunci hujan sedang. Jadi langsung ditampilin informasi tersebut di sini di dalam Lencana BMKG, yaitu dalam kategori hujan sedang. Nah, informasi dari Twitter tersebut disampaikan 2 jam yang lalu di wilayah Jawa Barat atau ya di wilayah Jawa Barat 2 jam yang lalu. Kurang lebih tampilan dari webbase aplikasi Lencana BMKG seperti ini. Baiklah, kita akan coba aplikasi mobile dari Lencana BMKG. Bisa diinstal dari Play Store. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih cuaca, informasi apa yang kita butuhkan. Pada kesempatan ini kita coba 3, yaitu cuaca, gempa bumi, dan banjir. Kebetulan di sini ada informasi gempa bumi tanggal 25 Juni, kedalaman dan magnitudonya disampaikan. Untuk cuaca dapat kita lihat seperti ini. Kita klik saja. Ini cuaca dari netizen Jakarta gerimis 2 jam yang lalu. Selanjutnya ini adalah laporan cuaca dari UPT BMKG. Kondisi cuaca berawan jam 00 tanggal 27 Juni dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Jadi kalau aplikasi mobilenya kurang lebih seperti ini. Ada keunggulan di aplikasi mobilnya, yaitu kita bisa melihat lini masanya dan kita bisa like laporan-laporannya, dan kita bisa melapor cuaca seperti ini, kondisinya bagaimana, tambahkan keterangan dan lain sebagainya. Di samping itu ada peringkat, yaitu dari beberapa user, ada banyak user, dan peringkat ini sesuai dengan seberapa sering user itu memberikan laporan cuaca. Dan ini merupakan profil dari si user. Kurang lebih untuk aplikasi Lencana BMKG yang mobile seperti ini. Aplikasi Lencana BMKG memiliki kelebihan maupun keunggulan, namun memiliki kelemahan juga. Beberapa keunggulan dari aplikasi Lencana BMKG ini, yaitu aplikasi ini sudah menggunakan
teknologi artificial intelligence. Dan data yang dihasilkan atau dikumpulkan dari aplikasi lencana BMKG ini dapat digunakan untuk memverifikasi perakiraan cuaca yang tadinya sudah dijelaskan dapat meningkatkan perakiraan cuaca BMKG. Selain dari situ, keunggulan dari aplikasi lencana BMKG ini, aplikasi ini dapat mengumpulkan sumber data, informasi, atau laporan cuaca maupun bencana yang lebih banyak, yaitu dapat mengumpulkan informasi dari masyarakat atau sosial media, terutama yang sudah dikembangkan itu Twitter, dapat membantu pengamatan cuaca maupun pemberian informasi bencana yang ada di seluruh Indonesia. Di samping itu, aplikasi lencana BMKG ini memiliki kelemahan, yaitu aplikasi ini masih perlu banyak pengembangan, dan aplikasi ini belum tersedia untuk pengguna iOS. Selain dari situ, aplikasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu karena menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, aplikasi ini memiliki keterbatasan atau informasi dari aplikasi ini belum 100% terpercaya, karena artificial intelligence tadi memiliki keterbatasan, yaitu akurasi dari lokasi, karena lokasi yang digunakan yaitu lokasi dari si user media sosial, yang mana tidak semua user mengaktifkan lokasi dari sosial media tersebut berada. Selain dari situ, bahasa yang digunakan atau programming dari aplikasi lencana BMKG ini menggunakan NLP, yang mana bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa tafsiran dan lain sebagainya itu belum bisa 100% terpercaya. Dan di samping itu, user yang universal dan belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pengamatan meteorologi masih tidak terlalu dipercaya atau tidak bisa dipercaya 100%, karena belum semua user itu memahami pengamatan dari meteorologi tadinya. Selain dari situ, aplikasi ini juga masih kurang sosialisasi, dapat dilihat dari pegawai BMKG sendiri maupun taruna-taruni dari STMKG belum semuanya menggunakan aplikasi ini, padahal aplikasi ini dapat mendukung atau meningkatkan tujuan BMKG sendiri. Informasi yang kami terima dari narasumber mengenai pengembangan dari aplikasi ini itu dimulai dari tahun 2018, tepatnya Januari, yaitu seperti dijelaskan di awal, aplikasi ini bermula dari lomba yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung, yaitu pada tahun 2018 bulan Januari, masih dalam bentuk prototipe. Pada tahun 2019, aplikasi ini dilirik oleh BMKG dan menginstruksikan untuk pembuatan tim maupun pengembangan dari aplikasi ini dalam bentuk aplikasi mobile phone maupun dari aplikasi webnya sendiri. Pada tahun 2020, aplikasi ini sudah diluncurkan tepatnya pada Hari Meteorologi Dunia di Play Store, yaitu aplikasi lencana BMKG versi 1.0. Pada tahun 2021, aplikasi ini membuat perubahan atau pengembangan, yaitu peningkatan pengamanan di aplikasi maupun di web. Selain dari situ, aplikasi ini juga melakukan penambahan pelapor bencana seperti banjir. Aplikasi ini dirilis kembali pada tahun 2021, tepatnya pada HMD, yaitu dengan aplikasi lencana BMKG versi 1.1.0. Pada tahun 2022, aplikasi ini sudah mulai disosialisasikan, yaitu sudah diinstruksikan untuk para pegawai di lingkungan BMKG untuk menggunakan aplikasi ini untuk membantu pelaporan cuaca di tempat pegawai tersebut berada. Aplikasi ini juga sudah dianjurkan untuk digunakan oleh taruna-taruni STMKG. Selain dari situ, aplikasi ini sudah mulai digunakan untuk kegiatan mudik yang beberapa waktu yang lalu. Melihat besarnya potensi dari aplikasi lencana BMKG ini sendiri, maka narasumber menyampaikan beberapa poin yang menjadi topik utama apa yang ingin dikembangkan dan apa inovasi ke depannya dari aplikasi ini. Yang pertama adalah kecerdasan buatan yang menjadi dasar dari aplikasi ini akan terus dikembangkan, di mana data-data yang diambil dari masyarakat akan dihimpun lebih banyak sehingga
memori dari AI ini akan menjadi peningkatan dari aplikasi lencana BMKG. Yang kedua adalah integrasi seluruh data BMKG. Dilihat dari display aplikasi sebelumnya, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat data dari meteorologi, geofisika, dan klimatologi. Oleh karena itu, lencana BMKG menjadi satu aplikasi dari BMKG yang mengintegrasi seluruh data-data dari berbagai bidang di BMKG. Yang ketiga adalah adanya apresiasi oleh pengguna atau user dari lencana BMKG. Pengguna atau user dari aplikasi lencana BMKG adalah orang-orang yang melakukan verifikasi terhadap perakiraan yang dibuat oleh BMKG. Oleh karena itu, direncanakan ke depannya akan ada apresiasi bagi para user yang aktif dalam memberikan verifikasi perakiraan cuaca dengan beberapa hadiah. Yang keempat adalah multisektoral user, di mana diharapkan ke depannya pengguna dari aplikasi lencana BMKG sendiri bukan hanya dari kalangan BMKG atau STMKG, tetapi dari masyarakat berbagai bidang yang mulai turut hadir dalam operasi dapur BMKG itu sendiri. Yang terakhir adalah BMKG Integrated Data Server. Melihat bagaimana lencana BMKG memiliki potensi sebagai wadah pengintegrasian informasi-informasi BMKG dari berbagai bidang, maka ke depannya aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi di BMKG yang mengintegrasi seluruh data-data BMKG yang bisa didisplay ke masyarakat. Dengan adanya potensi besar yang dibawa oleh aplikasi lencana BMKG, maka kita sebagai meteorologi perlu adanya kesadaran. Beberapa poin penting yang disampaikan narasumber untuk para meteorologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai teknisi meteorologi. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mempelajari meteorologi sebagai ilmu dasar, juga memahami perkembangan teknologi terkini sebagai pendukung dari kemajuan bidang meteorologi. Yang kedua adalah forecasting ability acceleration. Dengan adanya aplikasi lencana BMKG ini, maka verifikasi terhadap perakiraan cuaca akan meningkat, di mana hasil pekerjaan kita yaitu perakiraan cuaca akan langsung diverifikasi oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan perakiraan kita. Yang ketiga adalah shifting roles and involving the public. Kedepannya, saat teknologi akan semakin maju, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi lencana BMKG ini, maka peran publik dalam bidang meteorologi akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan pergeseran peran bagi para meteorologis yang awalnya jadi observer, juga verifikator, dan menjadi hanya prakirawan. Sehingga masyarakat dapat terus berperan aktif dalam produksi dapur meteorologi itu sendiri. Yang terakhir dan yang paling penting adalah aware of the great potential in the future. Dengan adanya aplikasi lencana BMKG ini, kita dapat melihat bahwa besarnya potensi data meteorologi yang akan ada pada masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai meteorologi tentunya harus aware dan harus segera beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dari tim lencana BMKG di Pusat Database BMKG, yaitu ada Bapak Mahisa Aji Kusuma, Bapak Aji Prasetyo, Bapak Join Wan Chenlin, dan Bapak Adi Astakrisna sebagai narasumber dalam wawancara kami yang dilakukan pada tanggal 19 Juni tahun 2022. Berikut adalah beberapa closing statement yang mereka berikan pada wawancara. Closing statement-nya ya. Jadi, dari tadi kan kita sudah berbicara tentang aplikasi lencana ya. Jadi, begitulah aplikasi lencana ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi, kedepannya masih banyak kan hal yang memang kita masih mau kembangkan. Jadi, pengembangannya nggak berhenti sampai di sini saja. Dan memang kita mau jadikan sebagai pusat crowdsourcing di
BMKG Studio untuk membedakan dengan aplikasi lainnya juga. Ya, kalau dari saya sih mungkin belum masuk buat semester 2 ya, semester dan sekali. Kalau dari saya adalah mengerti belajar tentang mengerti berinovasi. Kalian tidak terjun di bidang metodologis gitu ya. Kalian ya jangan berhenti belajar di bidang metodologis dan jangan berhenti juga berinovasi di bidang metodologis. Kalau dari saya terus belajar, tingkatkan terus kemampuan dan ilmu, karena semakin sini semua perkembangan teknologi semakin cepat. Jadi kita jangan pernah puas dengan apa yang kita dapat, tapi teruslah kita perbuat apa yang bisa menjadi maksimal untuk kita. Itu saja. Baiklah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami masih menyadari masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu dikembangkan dari materi maupun dari penyiapan materi yang kami sajikan ini. Kami berharap informasi dari video ini atau pengetahuan dari video ini sangat berguna bagi siapapun yang menonton ini, terutama para meteorologis, para penerus BMKG nantinya. Kata, kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan dari kami, dan terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.